Ya, kurang semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sangat baik semuanya. Kita langsung masukin ya. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu guru yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi. Temanya adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Bersama saya, Nur Haryani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 27 Banjarmasin. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sebelum kita memulai atau memasuki pemaparan materi, alangkah baiknya atau marilah kita bersama-sama mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, karena waktunya sudah siap, untuk membuat saya ingin mendengar suara Bapak Ibu supaya lebih semangat lagi, mungkin ada yang ngantuk karena kondisinya masih siap. Di sini sebelumnya saya akan menampilkan ini dulu ya. Di sini sudah kelihatan Bapak atau Ibu tampilannya? Oke, di sini coba kita senyum selama 30 detik. Mungkin di samping temannya bisa 30 detik Bapak Ibu. Saya coba dulu ya. Oke, sudah semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelumnya, di sini ada cuplikan dari intro guru penggerak. Moto kami guru penggerak adalah bergerak, tergerak, menggerakkan. Sebelumnya saya akan kenalkan dulu fasilitator saya, Ibu Sri Widiningsih, terus pengajar praktek saya, Ibu Siti Komsah, dan saya sendiri Nur Haryani, calon guru penggerak angkatan 11. Oke, kita lanjut ke ice breaking ya, Bapak dan Ibu. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mungkin supaya untuk lebih semangat lagi dan tidak mengantuk lagi. Kita coba ice breaking ya. Tapi ice breakingnya duduk aja ya. Kita coba ya. Mau tampil. Ini masih intro ya Bapak Ibu. Ya, sama-sama Ibu, tangannya berduduk ya.
Ya, mungkin sudah Bapak Ibu ya. Ice breakingnya berikan aplaus untuk kita semua. Iya. Udah semangat Bapak dan Ibu? Mana suaranya? Sudah semangat? Iya, alhamdulillah baik sekali. Kita lanjut ke kesepakatan forum diskusi. Jadi yang pertama di sini saya mungkin saya menambahkan atau menuliskan menghargai siapapun. Terus yang kedua menjadi pendengar yang baik. Terus mungkin Bapak Ibu boleh beri masukan tambahan. Selanjutnya mungkin kesepakatan forum diskusi kita mungkin seperti apa gitu. Apa Bapak Ibu? Oh boleh makan dan minum. Oke kita coba dulu ya. Makan dan minum diperbolehkan ya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Boleh main HP. Seharusnya HP jadi silent. HP jadi silent ya. Terus apa lagi Bapak dan Ibu? Boleh bercanda. Boleh bercanda. Setuju nggak? Bercanda yang sopan. Suasana rileks gitu ya Pak. Iya. Suasana rileks. Terus apa lagi Ibu Helen? Ini menjadi pendengar yang baik masih ya. Ya, forum diskusi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak dan Ibu. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, yang terbesit di benak Bapak dan Ibu apa? Mungkin ada yang bersedia untuk mengutarakan atau menyampaikan pendapatnya. Dipersilakan. Budaya positif yang terbesit di benak saya adalah pembiasaan diri, membentuk pembiasaan diri kepada diri sendiri, pembiasaan dari hal-hal yang baik dan berdampak untuk jangka panjang dalam menentukan masa depan seseorang. Ya seperti itu Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Oli. Mungkin ada pendapat lagi kepada yang lain, dipersilakan. Saya Bu. Ya silakan maju Ibu misalnya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan. Dia merupakan suatu nilai kebajikan untuk mencapai keselarasan hidup dan berperilaku sesuai keyakinan. Seperti itu menurut saya, Ibu. Ya, mungkin dari jawaban Bapak dan Ibu sudah sangat bagus. Mungkin saya ingin bertanya lagi kepada Bapak dan Ibu, apakah budaya positif ini sangat penting diterapkan di sekolah kita, Bapak dan Ibu? Mungkin ada yang berpendapat? Penting atau tidak? Iya, penting, betul sekali. Mungkin ada yang menyampaikan pendapatnya? Iya, karena mungkin penting, dan kalau menurut saya kenapa sangat penting? Karena dengan kita memahami budaya positif, ini kita dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi diri, khususnya dalam diri siswa. Bukan hanya kita sebagai guru saja yang harus mengetahui dan memperdalam tentang budaya positif.
Tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk menyebarkan kepada seluruh warga sekolah, ya terutama kepada peserta didik kita, supaya menjadi siswa yang bertanggung jawab, menjadi siswa yang memiliki budi pekerti luhur, dan juga tentunya siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, kepada Bapak dan Ibu, untuk mengefisienkan waktu, di sini ada beberapa konsep inti yang saya akan paparkan satu demi satu berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pada bagian pertama, ini berkaitan dengan paradigma baru. Sebelum saya paparkan lebih jauh, saya ingin bertanya lagi kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu pernah mendengar dua istilah, yaitu pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada siswa. Pernahkah atau kira-kira Bapak dan Ibu sekarang menggunakan pembelajaran yang mana? Apakah ada yang bersedia memberikan pendapatnya? Dipersilakan Bapak dan Ibu. Pembelajaran yang berpusat kepada siswa, karena siswa merupakan objek utama dalam kita memberikan pendidikan, terutama pendidikan itu kan ada pendidikan karakter, pendidikan dari segala memberikan ilmu pengetahuan, sehingga kekanak-kanakan itu anak-anak itu memiliki skill yang sekiranya dia dapat dipertanggungjawabkan di masa depan, ya seperti itu. Ya, terima kasih pada Ibu. Ya baik, mungkin ada pendapat lagi. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Oh iya. Ya, saya. Ya, Ibu Helen dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini ingin memberikan pendapat mengenai pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Menurut saya, pembelajaran yang berpusat pada guru adalah guru sebagai fasilitator atau guru memfasilitasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya, dalam kegiatan belajar di kelas, guru menyiapkan berupa media pembelajaran, alat pembelajaran, dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh siswa pada saat pembelajaran yang menggunakan model diskusi. Di situ siswa siswa termotivasi atau aktif dengan adanya media tadi. Jadi dalam kegiatan pelaksanaan itu siswa bisa termotivasi dalam memberikan pendapatnya dalam hal diskusi dan mempresentasikan hasil kegiatan belajarnya. Sedangkan kegiatan belajar yang berpusat pada siswa juga penting dalam kurikulum Merdeka ini. Siswa diberikan kebebasan, siswa bergaya belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilannya. Sebelum pembelajaran dimulai,
siswa bisa menyiapkan dirinya dan menyiapkan berupa bahan-bahan pelajaran atau alat pelajaran yang bisa dia buat sendiri melalui melihat media sosial, yaitu berupa internet atau di ruang belajar atau di YouTube. Jadi kalau ada misalnya kita belajar mengenai teks ulasan, siswa terlebih dahulu menyiapkan berupa video atau bahan-bahan pelajaran tadi tentang teks ulasan. Setelah siswa menemukan dan memiliki media tadi, itu bisa dibawanya dalam kelompok pembelajaran pada saat diskusi. Di situ pembelajaran berpusat pada siswa. Memang dalam kurikulum ini siswa lebih aktif, yaitu melihat bagan atau membuat istilahnya kegiatan kerja kelompok dalam suatu kelas. Pada saat diskusi dia bisa mempresentasikan pembelajaran yang dia peroleh itu, yang dia lakukan itu dalam kelas untuk menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dipelajari pada saat itu. Demikian pendapat saya dan saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pendapatnya. Kita akan membahas tentang pembelajaran berpusat pada guru, pasti berhubungan tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk sekarang. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila di sini ada 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Terus yang ketiga, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Untuk materi selanjutnya membahas tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada 4 ilustrasi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang terakhir adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama itu adalah realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Terus yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Terus ya, sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol adalah model berpikir menang-menang atau win-win.
Materi selanjutnya kita akan membahas tentang budaya positif. Jadi disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdaya peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dalam berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sedangkan Ibu Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini kan contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang harus disepakati bersama lepas dari apapun latar belakangnya. Mungkin apa saja kiat-kiat Anda untuk orang mewujudkan persatuan tanpa melihat latar belakangnya, seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Aulia atas pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Aulia. Saya akan menanggapinya. Mungkin cara untuk mengatasi supaya tidak membedakan latar belakang peserta didik itu adalah kita harus memahami karakteristik dari peserta didik itu sendiri, termasuk latar belakangnya. Dan kita harus menciptakan suasana yang kondusif untuk mereka bisa belajar dan nyaman dalam pembelajaran di dalam kelas. Dan kita harus memberikan dukungan dan arahan kepada peserta didik lain untuk tidak membuli atau mendiskriminasikan peserta didik itu sendiri. Kita beri pemahaman bahwa semua orang yang berada di kelas ini sama, walaupun memiliki perbedaan mungkin latar belakang, terus perbedaan tinggi dan badan juga termasuk ya. Kita harus memberikan pemahaman yang bagaimana anak itu untuk tidak mendiskriminasikan siswa yang maksudnya di latar belakangnya itu yang paling bawah gitu, atau yang kita anggap miskin gitu. Kita beri penjelasan karena yang belajar di sini sama, dan usahakan untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan temannya itu mendapatkan nilai plus dalam pembelajaran untuk diberi arahan lagi kepada peserta didiknya dan dibimbing untuk tidak membeda-bedakan. Jadi metode pembelajaran juga bergantung untuk mempengaruhi supaya peserta didik itu tidak membedakan latar belakang peserta didik yang lainnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini silakan berdiskusi. Hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Mungkin
Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sekalian bisa memberikan contoh dari budaya positif. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Dipersilakan. Dipersilakan kepada Ibu Abi. Klarifikasi yang tadi lah. Yang soal learning tadi, maksudnya gaya belajarnya. Gaya belajar orang itu kan ada yang menggunakan keramaian, maksudnya suara-suara sekali mendengar, Kak. Terus ada juga yang tanpa audio pun, nah ada juga suara. Terus di kelas itu kan ada yang namanya suasananya bisa hidup karena ada tanya jawab. Ada juga, kecuali gurunya akan membuka ruang diskusi. Kalau ingin membuka ruang diskusi kan otomatis tanya jawabnya gitu. Ya Bapak Ibu. Nah, kembali ke pertanyaan. Closing question. Pertanyaannya, menurut Ibu, situasi kelas seperti apa yang sangat efektif menurut pandangan Ibu sendiri, yang bagus, yang terbaik, pokoknya situasi kelas di dalam pembelajaran yang seperti apa yang terbaik menurut Ibu? Itu saja. Terima kasih atas pertanyaan. Saya tadi pengen minta contoh sebenarnya budaya positif apa saja, ternyata diberi pertanyaan lagi oleh Ibu Aulia. Oke, suasana yang menurut saya itu kita harus menyiapkan suasana yang kondusif, aman, dan belajarnya juga tentram gitu, nyaman juga. Dan karena kita sebagai guru, otomatis kita harus menyediakan tempat suasana yang sesuai dengan konteks materi kita dan kebutuhan siswa tersebut. Misalnya mereka materinya bisa di luar dari kelas atau di lingkungan sekolah, itu bisa diaplikasikan asalkan kita membuat KPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya gitu, yang sesuai dengan tema dan kebutuhannya. Jadi peserta didiknya juga aktif dan ibunya juga aktif juga. Jadi tidak cuma satu arah pembelajarannya, tapi dua arah. Contoh budaya positif yang diterapkan, misalnya membiasakan literasi di dalam kelas. Literasi itu kan kalau dari penjabarannya tidak hanya sekedar membaca, tapi bagaimana siswa itu bisa membaca data dalam sebuah teks, artinya memahami apa yang dimaksud dari teks yang disampaikan tadi. Jadi tidak hanya sekedar membaca sudah selesai, artinya paham nggak ada dengan yang dibacanya tadi, terus menerapkan nggak ada dengan apa yang dibaca tadi. Nah itu yang dimaksud budaya positif yang saya terapkan di dalam kelas. Oke, kita berikan aplaus untuk Ibu Aulia. Ya, bagus sekali jawabannya. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru ada yang bisa menambahkan lagi? Contohnya apa saja budaya positif itu yang diterapkan di dalam kelas atau pada Ibu guru sendiri? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Bapaknya aja. Yang Bapak lagi. Silakan. Contoh budaya positif menurut Bapak. Tadi kan sudah Ibu ya, sekarang gantian ya Bapak ya. Jadi silakan kepada Bapak Hasim. Silakan. Ya, apa saja contoh budaya positif menurut saya? Contoh budaya positif itu yaitu mendisiplinkan siswa, misalnya dalam mengerjakan tugas dalam tepat waktu. Nah, habis itu misalnya datang ke sekolah atau tepat waktu, pokoknya disiplin. Oke, cukup. Ya, terima kasih kepada Bapak Hasim. Mungkin tadi dari pemaparan rekan-rekan atau teman-teman kita tadi sudah mencakup dari contoh budaya positif ya, Bapak dan Ibu. Mungkin saya bisa perjelas lagi tadi, mungkin disiplin tepat waktu gitu ya,
nggak terlambat, terus mengumpul tugasnya tepat waktu, dan Ibu Aulia mendapatkan literasi. Kita lanjut ke ice breaking ya, supaya semangat ya Bapak Ibu. Di sini ice breakingnya semangat. Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangat. Kalau saya tanya, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Coba ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, terima kasih berikan aplaus untuk semuanya. Kita breakingnya Bapak Ibu, di sini ada beberapa warna ya, fokus ya. Di sini saya akan tampilkan nih. Warna apakah ini? Warna apa Ibu? Kuning. Iya, kuning. Kita cepet ya, ini apa? Yakin merah? Iya. Sudah fokus semua, berikan aplaus untuk kita semua. Kasih semangat kan Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah ini ada lagi nomor 1 apa Ibu namanya? Pizza. Iya. Nomor 2? Hamburger. Kita lanjut sudah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan kelima adalah kesenangan. Jadi kalau yang bertahan hidup, yang pertama itu adalah makan, pakaian, tempat tinggal, keselamatan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya di sini adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Sedangkan penguasaan itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Lanjut, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi motif yang pertama kita akan bahas adalah motivasi ekstrinsik. Di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik itu motivasi dari diri sendiri adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lanjut, di sini ada 3 pembahasan: hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, ya kan? Misalnya terlambat, kita beri hukuman itu tidak terencana ya Bapak Ibu, atau siswanya tidak berencana terlambat tapi mereka terlambat, ya itu mungkin mendapatkan hukuman gitu. Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang terakhir adalah berupa hukuman fisik atau fisis. Kita bahas lagi ke restitusi. Di sini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang terakhir adalah konsekuensi. Konsekuensi tadi kebalikan daripada hukuman ya, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Terus yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga adalah sikap guru selalu memonitor murid. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada 5 posisi kontrol restitusi seorang guru.
Yang pertama itu bisa penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, pemantau, dan teman. Selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya, yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi penghukum ya, 5 kontrol posisi guru tadi ada penghukum ya. Di sini penghukum dia hormat pada bendera selama 1 jam. Sedangkan pembuat merasa bersalah itu adalah mungkin memberi pertanyaan, berapa kali Bapak dan Ibu harus memberikan kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Itu kalimat untuk pembuat merasa bersalahnya ya. Terus selanjutnya, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak atau Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sebagai pemantau, kalimatnya mungkin kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu kalimat pemantau. Terus yang terakhir adalah kalimat manajer, mungkin apa kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Ya, dari 5 posisi kontrol guru tadi, menurut Bapak dan Ibu guru, kita berperan sebagai apa? Yang lebih cocok atau lebih dominan yang bisa diterapkan dalam kelas untuk menerapkan budaya positif? Bisa mengajukan? Oh, ada yang jawab manajer, terus apa lagi? Pemantau. Silakan ada yang menyuarakan atau menyampaikan pendapatnya, Bapak dan Ibu, dipersilahkan. Ada 5 ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi yang mana yang menurut Ibu yang sesuai dengan atau lebih lebih baiknya? Manajer. Silakan yang jawab manajer, mau tahu alasannya aja? Ya, silakan. Alasannya apa Ibu Abi? Alasannya kenapa saya milih manajer? Agar anakku mengoreksi apa yang salahnya ini, sehingga itu tidak menjadi keberatan ketika ini menerima konsekuensinya. Ini tahu salahnya dulu, terus ini harus memiliki inisiatif dari kesalahannya tadi. Nah, dengan adanya inisiatif, berpotensi ada mulai kesalahannya. Jadi saya ini menerapkan yang pertama adalah kesadaran atau awareness, yang baru kedua penerapan. Kalau ini ada kesadaran, otomatis dia bisa melakukan penerapan. Seperti itu sistemnya. Terima kasih. Lanjutkan awalnya untuk yang lain, silakan dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya selain menjawab manajer. Bisa pemantau, bisa Ibu Bapak, atau sudah dicukupkan saja? Kalau pemantau, ya jawab pemantau apa alasannya dari kalimat ini? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Mungkin sebagian ada yang pemantau ya Bapak dan Ibu guru ya. Karena kita pernah mengalami juga. Itu kenapa di memantau itu lebih ke solusi sih. Tapi tidak menyadarkan ke siswa. Ada tidak berusaha kepada peserta didik. Dalam artian anak jadi tahu sadar diri dulu. Oh, daripada bingung-bingungnya mikir dipanggil ke depannya aku salah apa. Nah, justru itu harus ditakuni. Jadi itu perlu komunikasi ketika kita memantau sudah tahu. Nah, kamu tuh salahnya di sini loh, nah. Oh ini Bu, masih mikir lagi nih gimana solusinya. Nah, gimana kalau dia nukar dulu ke koperasi, lalu karena jangan lagi ulang kan? Ya Bu. Jadi kita ketika habis ini urut nukar Bu. Nah, bisa kan jadinya? Jadi ya memang ada itu kombinasi dengan manajer juga lah. Iya, lebih bisa. Tapi kalau lebih baik itu kombinasi Bu. Jadi kita menyadarkan siswa dulu.
kita beri dulu. Misalnya kamu tahu nggak kesalahan kamu, atau kita beri kayak kesadaran diri mereka dulu apa. Jadi motivasinya bisa berasal dari diri mereka sendiri, baru bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari budaya positif atau di sekolah dan di rumah. Jadi mungkin pertanyaannya kita cari dulu, kamu tahu nggak kamu salah? Tahu, katanya kan, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya. Mereka kita kasih mereka berpikir sendiri, mencari solusinya gimana. Karena baru mereka tahu, oh aku salah, jadi gimana untuk memperbaikinya. Jadi mereka sudah sadar dan bisa menerapkannya dalam diri mereka sendiri. Itu berasal dari motivasi intrinsik. Baru kita terapkan ke pemantau. Kalau misalnya siswanya masih bingung, solusinya gimana, kita beri pengarahan. Berarti kamu harus beli atributnya di koperasi ya. Lain kali jangan diulangi gitu. Ya kan Bapak dan Ibu? Menurut saya lah, itu kan berdasarkan jenjang. Kalau di SD pas aja memantau itu, tapi kalau di tingkat SMP itu kan namanya remaja. Remaja itu kan lebih baik manajer. Lebih baik itu mengevaluasi diri sendiri dulu. Mandiri, jangan dikit-dikit kita kan mengagung dari fasilitator. Kalau yang dikit-dikit kita tempat kampung, atau tempat matahari, kok dia di mandirinya? Kayaknya kita masih masih game yang paling karena Mother Day. Kita lihat dulu kemampuan siswa dalam mengatasi masalahnya dulu. Mengatasi masalah, biarkan yang mengatasi masalah sendiri. Mungkin Bapak, Ibu Aulia silakan pakai mix biar lebih jelas lagi sama temannya dan rekan-rekannya. Atau kayaknya mixnya ada Aulia juga diri ke sini. Ambil kan nggak tahu. Kalau saya lihat itu kan berdasarkan jenjang pendidikan. Kalau SD oke lah, masih anak-anak. Kalau SMP ini kan tingkat remaja, apalagi kelas 9, kelas 8 itu sudah lumayan lah. Kalau SMP kelas 7 baru yang namanya bimbingan, mungkin komunikasi dua arah atau semacam percakapan kayak apa nih penyelesaiannya, atau dipadahi yang asalnya yang tidak tahu menjadi tahu kesalahannya. Karena Bapak kelas 7, tapi kita lihat dulu perkembangan si siswa ini, cocoknya di bagian mana. Jadi kita tuh sebagai guru harus objektif juga. Ini cocoknya di bagian pemantau kan kita memberikan solusi, atau di bagian manajer kan. Kalau lihat dua arah Pak dulu, lihat dari sisi siswanya. Yang kelihatan ya Bu Ari yang mana siswa itu sekarang ada dituduhi dulu, ada juga yang kelihatannya tuh dia bisa mandiri, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan seperti itu. Kita berikan aplaus untuk Ibu Aulia dari Indonesia. Terima kasih telah berdiskusi tentang contoh penerapan posisi kontrol dulu. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Kalimatnya adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Dari 5 posisi kontrol: penghukum, pemantau, manajer, pembuat, merasa bersalah, dan teman. Ayo. Iya, Ibu Sarnia, silakan Ibu. Dari kasusnya ini ada kalimat gurunya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut saya ini adalah posisi kontrolnya di hukuman. Ya, terima kasih. Seperti itu Bu. Yang lain hukuman? Alasan saya, dia sebagai posisi hukuman tadi, dia tidak ada pembenaran untuk si siswa ini Bu. Dia langsung menjas dia salah kayak gitu. Ini. Kita beri nomor untuk Ibu Mia. Yang lain? Ya, silakan Ibu Mia. Yang tadi kan kalimatnya kamu tidak pernah benar melakukannya, itu kan kayak seakan posisi gurunya menyamar kamu pernah bujur gitu sebenarnya lah. Nah itu semacam kayak menjudge, artinya tuh tidak ada komunikasi. Itu seperti membuatnya tuh merasa bersalah.
Kalau hukuman ikan 1 jam 50 kali. Nah, kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, itu lebih ke merasa bersalah, seakan-akan apa yang kulakukan ini tidak pernah benar di mata ibunya Nina. Kayak gitu Kak. Lah, kalau masalah. Berikan aplaus untuk Ibu Aulia dulu. Yang lain mungkin masih bingung ya kita sebelumnya ini. Iya, mau tahu jawabannya? Nomor 2, membuat merasa bersalah. Iya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Tadi ya, jawaban yang benar adalah Nomor 2. penghukum. Kenapa jadi penghukum? Tadi sudah dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Nia, benar sekali. Siswa tidak dia merasa tidak benar gitu. Guru sudah menjudge, ya, disebut penghukum karena siswanya tidak diberi alasan atau dia pokoknya dijudge dulu dia itu salah gitu. Gak ada pembenarannya siswanya. Sudah sampai di sini paham Bapak dan Ibu? Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Di sini posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo, tebak Bapak dan Ibu. Manajer. Jawabannya yang lain selain manajer ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Kita lihat jawaban yang benarnya adalah manajer. Benar sekali. Ini pasti pertanyaan posisi guru sebagai manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah ini? Kita bimbing siswanya untuk mencari solusi dari kesalahan mereka dulu. Oke, sampai di sini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Posisi kontrol apakah aku? Iya, benar sekali. Masih teman ya bicara? Jawabannya adalah ayo lakukan demi bapak atau ibu. Jadi posisi guru bisa sebagai teman. Kita lanjut ke pertanyaan ini. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol apakah aku? Konsekuensi lah. Gak ada ibu konsekuensi. Yang ada itu adalah pemantau, manajer, pembuat merasa bersalah, penghukum, sama teman. Ayo kita yang jawab benar. Jawabannya adalah pemantau. Benar sekali Ibu Aulia. Berikan apa untuk Ibu Aulia. Yang lain sudah hebat ya. Masih semangat Bapak dan Ibu? Oke, pada kegiatan ini kita akan bersenang-senang. Kayak gitu ya, nanti ya. Pertanyaan yang selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Merasa bersalah. Ayo, yang jawab nih, Ibu Aulia merasa bersalah. Yang lainnya, Bapak dan Ibu apa jawabannya? Teman. 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 Ayo, mau tahu jawabannya? Kita cek dulu ya. Jawaban yang benar adalah Merasa bersalah. Jadi mereka merasa bersalah. Bapak dan Ibu kata-kata, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi mereka tuh ada rasa bersalah, ada rasa menyesal. Ya, Bapak dan Ibu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kita bahas materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak dan Ibu? Yang bisa, ya silakan sampaikan pendapatnya. Iya, silakan pakai mic-nya dulu. Keyakinan kelas lebih kesepakatan. Peraturan kelas seperti kayak perintah. Seperti itu. Terima kasih Ibu Aulia atas pendapatnya. Kenapa tidak peraturan? Ya, keyakinan kelas itu contohnya gini, Bapak dan Ibu. Pembentukan keyakinan kelas ini beda dengan kesepakatan kelas ya, Bapak dan Ibu. Di sini keyakinan itu kita
membuat siswa itu menerapkannya dalam diri mereka sendiri dulu. Kita tanya mungkin pakai stick note, pengen keyakinan kelasnya apa gitu. Beda sama kesepakatan kelas, beda. Kalau keyakinan itu dia lebih ke motivasi dalam diri sendiri. Kalau kesepakatan kelas itu kan kesepakatan bersama gitu. Yang lebih banyak suaranya dia menang. Di sini adalah bersifat abstrak. Terus yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Jadi pertanyaan itu sedikit-sedikit ya. Nanti saya berikan contohnya. Terus yang kelima adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, di sini adalah peraturan kelas contohnya. Misalnya kehadiran dan keterlambatan. Bisa dilihat juga Bapak dari tulisnya terlalu kecil ya. Masih bisa dilihat ya. Datanglah ke kelas tepat waktu setiap hari. Jika kamu terlambat, laporlah ke guru dengan sopan. Jangan langsung masuk di dalam kelas. Kan kita ada pengawas harian ya. Terus kebersihan dan kerapian. Jagalah kebersihan kelas dan meja masing-masing. Buang sampah pada tempatnya. Terus yang ketiga adalah peralatan sekolah. Pastikan membawa semua peralatan yang diperlukan. Pinjam dengan izin jika perlu menggunakan peralatan benar. Yang asal pinjam ini harus ada izinnya dulu. Terus seragam sekolah. Kenakan seragam sekolah dengan rapi setiap hari. Jangan ubah atau modifikasi seragam tanpa izin. Perkataan dan perilaku pastinya harus berkata baik dan sopan dan hormati gurunya. Disiplin dalam pembelajaran. Diam saat guru sedang menjelaskan atau mengajar. Ajukan pertanyaan dengan sopan jika tidak paham. Partisipasi dalam kerjasama. Ikuti semua kegiatan kelas dengan antusias. Terus yang kedua, bekerjasama dengan kelompok dengan baik. Tugas dan PR ini masuk ke tanggung jawab ya. Selesaikan tugas tepat waktu, bertanggung jawab atas PR yang diberikan. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini yang terakhir ya, materi kita terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini kalimat dari menstabilkan identitas. Jadi sebelumnya kita harus menstabilkan identitas. Jangan pernah menjudge itu salah dulu. Iya. Ibu juga pernah membuat itu. Wajar kalau salah. Iya, dinetralkan, stabilkan dulu identitasnya. Mereka tahu dulu salahnya apa. Integrasi diri maksudnya Bu, punya kesadaran diri dulu yang dimulai dari diri mereka sendiri. Kita harus kalimat jangan langsung menjudge gitu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya supaya mereka paham gitu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kesalahannya itu bisa diperbaiki dan mereka bisa mencari solusinya sendiri. Terus pada tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini contohnya banyak ya Bu. Menjaga kebersihan itu mungkin bisa
bisa diterapkan. Terus yang tidak menyediakan PR juga bisa. Terus dia merasa marah pada saat hasil kerja tugas atau PR-nya dicontek begitu saja sama temannya, bisa menggunakan kata-kata ini biar mereka merasa aman dulu, supaya mereka sadar diri atas kesalahan mereka, baru kita minta beserta dirinya untuk mencari solusinya gimana. Ini masuk ke tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Misalnya menanyakan apa keyakinan kelas kita. Misalnya saya bertanya, apa keyakinan kelas kita? Tanggung jawab Bu, jaga kebersihan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Lalu yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu pertanyaan yang terakhir yang kita ajukan. Kamu tahu itu salah? Iya tahu Bu, salah. Terus nilai-nilai apa yang telah kamu langgar? Tanggung jawab Bu, dalam mengerjakan PR misalnya, kan? Terus yang datang terlambat, misalnya disiplin Bu, ya. Bagaimana kamu mau perbaikinya? Kita beri dia pertanyaan gitu, dia mencari solusinya. Mungkin nggak begadang lagi Bu, nggak main game, gitu kan? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya kita temui. Lanjut ke ini ada video contoh dari segitiga restitusi. Mungkin suaranya saya besar lagi. Kerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia malu dan tidak dapat melakukan misinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jihan. Ya, apa kabarnya hari ini? Nah, di sini mungkin kita saat ini berdiskusi ya. Nanti datang laporan dari kelas itu, katanya kamu habis lagi. Tidak Bu, habis diskusi. Kenapa kesel? Paling membantu semua pekerjaan kita. Bukan PR, tapi lebih selalu contek. Oh begitu ya, wajar dengan kamu mengalami masalah. Jika ibu di posisi kamu, ibu pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Fadil tadi? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Bu, dan tanpa sadar saya mengobrak mejanya Bu. Oh begitu ya, pasti kamu berbuat begitu. Pasti ada alasannya kan? Iyalah Bu, masa saya yang saja? Saya sudah susah payah membantu sekolah, tapi Fadil malah menjelek dan tidak mau usaha sendiri. Dia malah kita kamu malah karena tidak tahu pekerjaanmu itu saja orang lain. Terus sama dari ini tidak kamu yang tidak berbuat begitu dari itu misalnya. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu malah sampai membobrak meja. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak Bu. Baik, menurut kamu keyakinan kelas apa yang dilanggar? Saling menghormati antara teman Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar pendengar itu penting atau tidak? penting Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sudah marah atau sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Baik, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan? Saya lebih bersabar dengan anak saya. Kalau ada yang konten, saya akan melakukan kepada guru pelajaran atau wali kelas saya Bu. Ya, tepat sekali tindakanmu juga. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelasmu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, mungkin demikian dari contoh saya dalam penerapan segitiga restitusi. Kasusnya mungkin seperti yang saya bilang tadi, Jihan tidak terima pekerjaannya dicontek begitu saja dengan Fadil. Jadi pada tahapan itu kita harus menampilkan 3 tahapan
dari segi 3 restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita harus menanyakan keyakinan apa yang mereka langgar, terus mereka tahu nggak mereka melanggar keyakinan. Seperti itu Bapak dan Ibu, supaya siswa merasa tidak bersalah gitu, dan bisa memperbaiki kesalahannya untuk lebih baik lagi. Dari sini mungkin ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Membentuk keyakinan kelas tadi ya, bentar ya. Kita masuk berarti ke sini ya Bapak Ibu. Membentuk keyakinan kelas. Gini ya Bu. Ini ada kriterianya. Jadi kita sifatnya dulu apa? Silakan anak-anak mungkin menuliskan keyakinan kelas menurut mereka di stick notes. Nanti baru ditempelkan di papan tulis. Gitu, Bapak dan Ibu. Iya, misalnya jaga kebersihan, satu, terus apa? Mengumpul tugas tepat waktu. Kita menulis tuh, kita lihat dan kita sepakati atau kita dari mereka dulu. Yakin nggak bisa melakukan ini? Yakin, karena baru kita tulis, baru kita simpulkan keyakinan kelas apa yang dibentuk gitu. Beda dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan kita ambil yang lebih gampang gitu kan. Jadi dari berbagai macam keyakinan yang terletak di anak-anak, kita sepakati lagi yang mana yang bisa disepakati di kelas. Gih Bapak, Ibu, jadi kita lihat dulu yang mana yang bisa dulu. Mereka yakin dulu mereka bisa melakukannya. Maka itu dari kesadaran mereka dulu, kamu bisa nggak mengetahui keyakinan saya saling menghormati atau tidak menghargai sesama temannya gitu. Mereka harus yakin mereka bisa gitu. Kalau kesepakatan kan kita buat kayak kesepakatan kelas, misalnya jangan terlambat masuk kelas, maksimal 10 menit, kalau terlambat mungkin ada konsekuensinya gitu kan. Kesepakatan kita antara guru dan siswa gitu. Mungkin kalau keyakinan ini lebih ke diri mereka dulu, mereka bisa nggak? Yakin nggak mereka? Disepakati lalu terlambat. Iya, baru kita simpulkan. Iya, disimpulkan dulu dari berbagai macam mereka pengennya apa, kita simpulkan. Baru kita tanyakan lagi, ini sudah sepakat nggak? Sudah yakin nggak bisa melakukannya? Bisa. Baru kita tulis, kita jabarkan ini kesepakatan, keyakinan kelas. Gitu. Jadi kita buat nanti itu Bapak dan gitu Ibu Lisa. Keyakinan kelasnya bukan menjadi peraturan kelasnya. Bukan, tapi hampir mirip juga bukan. Kalau di sini saya satu sih. Nah di sini kan saya menulisnya peraturan. Sebenarnya ini keyakinan kelas. Oh, ini keyakinan. Iya, beda sama peraturan. Kalau peraturan itu harus ditaati. Kalau keyakinan kita bisa minta misalnya beberapa dari yang menurut mereka sanggup mereka laksanakan, itu mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah gitu. Bisa, apakah bisa dipahami? Ada keyakinan kelas, tadi ada kelas, ada peraturan kelas. Kalau peraturan itu bukan, kita cuma dua aja. Kalau di sini dibahas keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Kalau peraturan itu kan peraturan tata tertib di sekolah sudah ada. Kalau di kelas kan kita yang menetapkan gitu. Kalau peraturan kan di sekolah sudah ada gitu ya. Poin-poinnya juga ada, kalau yang melanggar, terus poin positifnya juga ada. Kalau mereka mendapatkan lomba atau reward gitu, penghargaan. Sampai di sini bisa dipahami Ibu Nisa? Ya, terima kasih Ibu Nisa atas pertanyaannya. Kita kembali ke sini ya. Ini penutup dari saya. Mungkin dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai almo atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan. Mungkin sekian dulu pemaparan dari saya. Apakah masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ya.
Kalau tidak ada, saya akhiri. Salah tidak mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa. Paham? Kita ulang. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, berikan aplaus untuk kalian semua. Sudah ya. Di sini kegiatan kita bikin keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Tidak. Kalau kesepakatan kelas tahu nggak? Kalau peraturan kelas tahu atau tidak? Peraturan kelas contohnya apa? Atau peraturan sekolah contohnya apa? Contohnya apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, terus apa lagi? Harus berpakaian rapi. Ya, jangan berokok bisa. Terus apa? Jangan bawa HP kalau tidak diminta sama gurunya yang bersangkutan. Terus apa lagi, pintar? Ya, jangan mencontek. Luar biasa, bagus sekali. Terus apa lagi? Jangan membawa obat-obatan terlarang ya. Terus apa lagi? Contohnya? Tidak boleh apa? Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Benar atau salah? Iya. Boleh makan minumnya di luar kelas atau pada saat jam istirahat. Itu namanya peraturan kelas. Kalau kesepakatan kelas, misalnya kalian tidak terlambat datang ke sekolah. Terus tidak mencontek, benar sekali. Terus apa lagi? Tidak mencoret dinding, benar. Terus apa lagi? Mengerjakan PR tepat waktu juga benar ya, pintar. Contohnya seperti itu, paham kada? Kalaunya keyakinan itu lebih kalian yakin kalian itu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam kelas. Itu namanya keyakinan kelas. Contohnya hampir sama dengan peraturan tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, Ibu akan kasih sticky note. Nanti kalian tulis nama di sini ya, nama terus peraturan apa yang kalian inginkan dalam keyakinan kelas itu. Paham kada? Misalnya tidak mencontek, terus tidak apa lagi? Saling menghormati antar teman bisa. Terus apa lagi? Ada apa-apa? Usahakan ya dari kalian sendiri, jangan menyontek ke temannya. Kalian pengen apa di sekolah? Kalian pengen apa? Mentaati peraturannya pengen apa? Yang keyakinan itu maksud dari keyakinan kelas di sini, kalian bisa menerapkannya dalam diri kalian sendiri, bukan dari orang lain, bukan dipaksa, tapi dari kemauan kalian sendiri. Sampai di sini paham? Nanti Ibu kasih sticky note-nya, kalian tulis nama ya. Kalau bisa nama lengkap, soalnya Ibu nggak hafal nama kalian, paham? Oh ya, ini jangan terbalik nulisnya. Di belakang sini kan lemnya, jangan terbalik ya. Berarti kalian nulisnya di sini. Nah, di sini. Warnanya ada yang beda-beda. Ya, lemnya jangan terbalik. Sesuai tempat duduknya ya. Lemnya di belakang, jangan tulisnya terbalik ya. Ini lemnya di belakang. Tuh. Ya. Pokoknya tentang keyakinan kelas yang kalian pahami atau yang kalian inginkan. Tapi kalian bisa laksanakan atau terapkan. Jangan terbalik lemnya. Itu nah lemnya kasih sama teman. Nih basah tadi.
Remnya di belakang. Nah, makanya ibu suruh tadi kayak gitu. Nah, bisa. Remnya di belakang ya. Kasih sama temanmu. Di foto harus lagi foto parku ibu. Ya sudah, sip sekali momen ya. Yuk jangan terbalik. Biasa dulu ke sana dulu deh. Ini pink warnanya beda-beda. Yang dapat pink ginian. Sama. Ini bentar. Santai aja. Di sini saya kan misalnya tidak datang terlambat, terus tidak mencontek, mengerjakan PR tepat waktu, mendengarkan guru saat menjelaskan, tidak ribut termasuk dua. Jadi kalian catat ya, misalnya tidak ribut di dalam kelas, tidak bermain saat jam kosong, bisa. Bawa HP tidak boleh bawa HP kecuali gurunya mengizinkan, tergantung mapelnya. Nanti boleh. Jangan bawa kendaraan. Iya, tidak boleh memakai kendaraan karena masih di bawah umur. Masih di bawah umur. Apa nih boleh bawa HP ya? Nanti kita simpulkan bersama-sama pengennya mana yang kawat ditaati di dalam kelas. Nanti pada saat Pak Ibu atau Pak lain kalian bisa menerapkannya. Mengerjakan tugas tepat waktu bisa. Terus apa lagi? Tidak mencontek. Ya, membayar kas tepat waktu bisa. Nyati diberi nama ya di atasnya. Nanti kita tempel di sini. Kita simpulkan hasilnya apa aja. Kalau sama nanti sama kalimatnya. Nanti baru kalian ibu suruh maju satu persatu menempelkan ya, tapi berurutan. Hah? Kalau sudah bisa tempelkan? Iya, langsung tempel. Terserah aja. Boleh 5, boleh 3, boleh 2. Aku ini. Ke bawah urutannya. Ya, ke bawah. Pon, satu-satu yang sudah boleh. Pakai double tip bisa, pakai double tip. Terbalik kah? Biar aja nggak apa-apa. Ya, ada apa-apa. Iya, itu benar. Ya. Kebalik. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya yang kalian harus terapkan nanti. Kalau sudah boleh duduk.
Silakan kembali ke tempatnya. Kameramen, selamat. Kalau sudah boleh duduk ke tempatnya lagi. Bisa aja. Misalnya Ika mengerjakan PR tepat waktu, datang tidak terlambat atau tidak membolos. Tulis saja yang mana. Sudah ya, yang lainnya? Sudah? Sudah kembali ke tempat duduknya? Sudah? Ya, kalonya sudah. Hai. Halo? Halo, halo? Hai, hai, hai. Iya, kembali ke fokusnya ke ibu lagi. Di sini sudah kalian tempelkan, lo pintar. Nah, kita tentukan dulu yang mana yang harus diterapkan di dalam kelas. Yang pertama ibu tuliskan di sini dulu. Ibu baca dulu ya. Dari siapa itu? Dari cowoknya Arya Prayega, mengerjakan tugas tepat waktu. Kita tulis dulu ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas tepat waktu, mematuhi peraturan kelas, terus MG dan apa? Tidak membuli teman. Kalonya tidak membuli teman, kalonya keyakinan kelas, itu harus kalimat positif. Jadi kata tidak dihilangkan. Jadi apa pintar? Kalau keyakinan kelasnya tidak membuli teman, berarti apa? Saling menghormati dan menghargai. Iya, antar teman bisa ya. Dan menghargai antar teman. Terus yang ketiga, tidak mencontek. Berarti apa? Tidak mencontek, kata tidaknya dihilangkan, berarti apa? Mengerjakan tugas dengan apa? Dengan apa? Dengan jujur atau bersungguh-sungguh. Jadi kalau keyakinan kelas itu bedanya sama peraturan. Kalau peraturan biasanya ada kata tidak loh, atau jangan membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas berarti diganti. Buanglah sampah pada tempatnya. Paham sampai di sini bedanya? Nah, terus apa lagi? Kita cek lagi ya. Yang bagian bini lakiannya dulu. Cowoknya
dilarang masuk ke kelas kecuali guru atau OSIS. Sebentar, disepakati atau tidak? Bisa kada nih? Kamunya kada, kita skip. Terus apa lagi? Tidak. Nah, yang tidak boleh buang sampah di dalam kelas. Berarti apalah? Buanglah sampah pada buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh bawa motor di bawah umur. Berarti apa? Kalau yang tidak boleh bawa motor berarti apa? Disepakati atau tidak? Skip atau tulis? Skip. Oke, kita lewati. Jangan membawa HP ke sekolah kalau tanpa izin guru. Berarti apa? Boleh. Berarti apa? Diperbolehkan bawa HP jika di guru. Terus apa lagi? Tidak membawa HP sekolah sama tidak mencontek sudah. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Benar sekali. Berarti apa? Tidak boleh tidur berarti apa? Tidak boleh. Kata tidak dihilangkan, kata jangan dihilangkan. Berarti apa? Jangan tidak boleh juga. Ayo apa? Jangan tidur dalam kelas. Kata jangan tidak dihilangkan dari keyakinan kelas. Berarti apa? Sama, kata dilarang nggak boleh juga. Jangan tidak boleh, tidak kada boleh dipakai. Berarti yang mana? Tidur di dalam kelas berarti pada saat pembelajaran perhatikan penjelasan guru. Penjelasan guru. Terus lagi kita cek lagi ya. Yang ketujuh ini sama, jangan membuang sampah, jangan merokok. Berarti apa? Merokok menyebabkan kanker. Semuanya, tapi yang lebih fatal apa? Kanker. Terus apa lagi? Yang kedelapan, tidak boleh bawa HP sama tidak boleh makan. Oke, benar. Berarti apa? Makan dan minum di luar kelas. Di luar kelas saat istirahat. Ya, terus apa lagi? Terus tidak ribut saat jam kosong. Berarti apa? Tidak ribut saat jam kosong. Berarti apa? Berarti hargai guru saat menjelaskan. Terus apa lagi yang ke-10-nya? Ini sama. Oh, tidak boleh membawa obat-obat terlarang. Berarti apa? Ada yang atribut skip atau kada nih? Ini habis skip. Berarti pakai atribut pakaian rapi dan lengkap. Terus yang ceweknya lagi.
Mendengarkan guru berbicara berarti apa? Menghargai guru saat menjelaskan. Sudah. Membayar kas tepat waktu. Terus apa lagi? Melaksanakan piket tepat waktu. Dan melaksanakan dengan seksama berarti apa? Mengerjakan tugas piket dengan bersungguh-sungguh. Terus apa lagi? Tidak mengganggu teman sama yang membuli tadi ya. Tidak ribut. Datang tepat waktu, tidak berangkat tepat waktu. Oke. Datang tepat waktu. Mengerjakan PR tepat waktu. Oke. Terus tidak mencoret dinding berarti kata-kata yang baik apa? Kata tidak dihilangkan, kata jangan dihilangkan, kata dilarang dihilangkan. Kata positifnya apa berarti? Tidak coret dinding. Hiasi dinding kelasmu dengan hal yang berguna ya. Berarti apa? Hiasi dengan terus apa lagi? Tidak boleh ribut, boleh. Tidak berkata-kata korsor berarti apa? Tidak berkata kotor berarti apa yang jujur? Apa? Berkata sopan dan santun. Ini berkata atau berbicara sopan dan santun. Sopan dan santun. Nah, terus apa lagi? Bayar kas, tidak main saat jam pelajaran sudah, jaga kebersihan sudah, tidak boleh meludahi teman, di skip ya, sama dengan saling menghormati itu. Menghargai teman boleh, tidak melaksanakan piket, tidak memukul teman sama dengan bully ya, tidak boleh mencoret dinding atau meja, harus datang tepat waktu, sudah. Membuang sampah pada tempatnya boleh, sudah. Tidak boleh mencoret dinding dan kursi meja, datang ke sekolah tepat waktu, sama tidak boleh mencontek. Jadi semuanya sudah ya. Dari ke-16 ini bisa nggak kalian terapkan di dalam kelas? Kalian yakini kalian terapkan di dalam kelas, bisa atau tidak? Kalian yakini ya, di kelas ibu usahakan itu bisa diterapkan. Tapi dimulai dari apa? Dimulai dari diri kalian sendiri. Sampai di sini paham? Kalaunya sudah, baru kita simpulkan. Di sini ada nilai-nilai kebajikannya. Ibu beri contoh. Misalnya saling menghormati dan menghargai antar teman. Itu nilai kebajikannya adalah saling menghargai. Saling menghargai. Terus kalaunya datang tepat waktu, berarti intinya apa nilai kebajikannya? Yang kalian tahu apa nilai? Datanglah tepat waktu, nilainya apa? Misalnya bertanggung jawab kah? Terus apa? Disiplin kah? Atau apa?
Iya, disiplin. Berarti yang kedua adalah disiplin. Kita coba ya. Ini mengerjakan tugas dengan jujur atau bersungguh-sungguh nih. Apa nilainya? Nilai kebajikannya? Bertanggung jawab. Benar sekali. Berarti bertanggung jawab. Ini berarti bertanggung jawab. Terus buanglah sampah pada tempatnya. Berarti apa? Nilai kebajikannya. Nih nilai kebajikan ya. Nilainya. Apa Pintar? Bertanggung jawab bisa. Terus menjaga kebersihan juga bisa ya. Berarti menjaga kebersihan dan tanggung jawab. Tanggung jawab di sini ya. Sudah. Diperbolehkan bawa HP jika disuruh guru. Berarti bertanggung jawab. Sudah ya, berarti menjaga kebersihan. Terus pada saat pembelajaran, perhatikan penjelasan guru. Ini sama dengan saling menghargai dan menghormati ya. Dan menghormati. Terus merokok menyebabkan kanker, berarti bertanggung jawab. Makan dan minum di luar kelas sama. Minum luar kelas ini sama ya, dengan menjaga kebersihan, hargai guru, sama saling menghormati. Pakaian dan atribut rapi dan lengkap itu namanya adalah disiplin. Berkata, berbicara dan sopan santun, berarti ini masuknya kemana? Saling menghargai dan menghormati. Tidak membuli teman tuh masuknya ke sini ya. Saling menghargai dan menghormati. Terus mengerjakan PR tepat waktu nih, kemana nilai-nilai kebajikannya? Mengerjakan PR tepat waktu apa? Tanggung jawab. Benar sekali. Terus hiasi dinding kelasmu dengan sesuatu yang berguna. Apa? Menjaga kebersihan boleh, bertanggung jawab juga boleh. Ini sudah ya, ini pasti disiplin. Mengerjakan tugas piket ini sama dengan bertanggung jawab. Membayar kas tepat waktu ini tanggung jawab. Sampai di sini sudah bisa kalian terapkan? Iya, kalau sudah bisa kita tulis di sini ya. Berarti nilai keyakinan kelasnya yang pertama apa? Disiplin. Kalian ada spidol nggak? Spidol warna-warni. Disiplin. Terus apa lagi? Iya, bertanggung jawab. Terus apa? Saling menghargai dan menghormati. Terus apa lagi? Menjaga sampai di sini paham nggak? Sudah paham?
Sudah? Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Keyakinan kelas kita yang pertama apa tadi? Iya. Ulangi, kurang nyaring. 1, 2, 3. Disiplin. Terus yang kedua? Yang ketiga? Ya, terus yang keempat? Ya, sampai di sini sudah kalian sepakati bersama di dalam kelas atau pada saat jam mata pelajaran Ibu ya, ingat ya. Usahakan ini dikerjakan dengan baik-baik dan diterapkan bersungguh-sungguh. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berikan aplaus untuk kita semua. Ya. Sip. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu akhiri sampai di sini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.